Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Alicia Gunawan M.Hum. Saya adalah dosen tetap program studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu mata kuliah yang saya ampu berdasarkan bidang keahlian saya, yaitu Linguistik Korpus. Mata kuliah Linguistik Korpus adalah mata kuliah pilihan dengan kode 221301602P058 yang memiliki bobot 2 SKS dan dapat diambil oleh mahasiswa peminatan linguistik sastra Indonesia semester 6. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar menggunakan korpus untuk tujuan penelitian kebahasaan dan pengajaran bahasa. Dengan menggunakan korpus, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan konsep kebahasaan agar menghasilkan penelitian yang lebih mencerminkan penggunaan bahasa aktual berupa kumpulan teks autentik, baik tulis maupun transkripsi percakapan dalam jumlah besar yang disimpan secara elektronik. CPMK dari mata kuliah ini, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dasar menggunakan korpus untuk tujuan penelitian kebahasaan dan juga pengajaran bahasa. Mata kuliah ini akan dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan tatap muka, di mana 2 diantaranya yaitu termasuk UTS dan juga UAS. Adapun materi atau topik yang dibahas yaitu yang pertama, korpus dan penggunaannya dalam keilmuan linguistik. Yang kedua adalah konstruksi korpus. Selanjutnya adalah program-program analisis korpus. Selanjutnya adalah teknik analisis korpus. Lalu diskusi mengenai penelitian-penelitian berbasis korpus. Dan yang terakhir adalah penelusuran data korpus dan interpretasi hasil penelusuran korpus. Seluruh informasi mengenai mata kuliah ini sudah tertuang dengan lengkap dan jelas di RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa di portal mahasiswa, yaitu STAR. Untuk komponen proses pembelajaran, saya menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment, di mana dalam mata kuliah ini, materi saya sampaikan menggunakan metode ceramah interaktif, berbantuan salindia dan demo langsung, live coding atau running, menggunakan perangkat lunak seperti Engkong atau Sketch Engine, maupun situs korpus daring. Hal ini memastikan mahasiswa dapat melihat langsung bagaimana data kebahasaan real diproses di layar. Selain itu, untuk aspek interaksi, saya menerapkan sesi tanya-jawab 2 arah di sela-sela pemaparan. Saya memicu keaktifan mahasiswa dengan melempar pertanyaan pemantik untuk dijawab mahasiswa yang akan saya berikan umpan balik instan. Dan yang terakhir, untuk sistem penilaian, saya ukur secara transparan melalui 4 komponen, yaitu yang pertama, mini quiz sebagai evaluasi harian setelah materi. Yang kedua adalah tugas, baik tugas individu maupun tugas berkelompok. Kemudian yang ketiga, UTS. Dan yang terakhir adalah proyek akhir untuk penilaian project based learning yang akan bernilai sebagai UAS. Untuk penilaian mata kuliah ini menggunakan skema penilaian yang berasal dari Himbauan Rektor Universitas nomor 8640-UN17-PK.03.07-2023. Skema yang dipilih adalah skema 1, di mana komponen UTS bernilai 15%, UAS 25%, project based learning 25%, studi kasus atau tugas 25%, dan afektif 10%. Materi yang saya berikan kepada mahasiswa selalu menggunakan referensi-referensi yang mutakhir, terutama yang berkaitan dengan studi kasus penelitian berbasis korpus yang ada. Selain itu, saya juga berusaha untuk selalu meningkatkan kompetensi saya di berbagai penggunaan perangkat lunak korpus agar saya bisa mengenalkan banyak variasi aplikasi korpus kepada mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Oke, teman-teman, selamat datang kembali ke mata kuliah Linguistik Korpus. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Kita berkenalan dengan
linguistik korpus atau korpusnya itu sendiri ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sub CPMK pertemuan kita untuk hari ini. Jadi di sini teman-teman diharapkan mampu mendeskripsikan konstruksi korpus dengan indikator teman-teman nanti mampu menjelaskan jenis-jenis korpus, lalu yang kedua adalah mampu menjelaskan metode desain korpus. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini adalah materi untuk minggu depan ya. Jadi di minggu depan itu masih di sub CPMK 2, yaitu untuk mendeskripsikan konstruksi korpus. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu korpus ya. Jadi korpus adalah kumpulan data bahasa yang disimpan dalam bentuk elektronik. Lalu linguistik korpus adalah cabang ilmu linguistik yang meneliti penggunaan atau pola bahasa dengan bantuan korpus. Jadi simpelnya kalau linguistik korpus itu pasti menggunakan korpus untuk bantuan dalam penelaahan data bahasanya. Oke, konstruksi korpus. Nah, jadi salah satu peluang riset korpus itu tidak hanya sebagai pengguna korpus, tetapi juga di ranah konstruksi korpus. Jadi seseorang yang dikatakan pengguna korpus itu biasanya lebih memfokuskan risetnya ke analisis yang menggunakan korpus. Kemudian pembuat korpus itu lebih banyak bekerja sebagai pengumpul dan pengolah data. Nah, tentu banyak juga pengguna korpus yang juga merupakan pembuat korpus atau sebaliknya. Namun, dalam materi konstruksi korpus, kita itu sedang memosisikan diri kita sebagai orang yang akan membuat korpus kita sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian jenis-jenis korpus. Mengetahui penggolongan korpus menjadi jenis-jenis korpus tertentu yang spesifik itu dapat membantu kita dengan cepat untuk menentukan kita harus pakai korpus yang mana untuk penelitian kita. Ya. Dan beberapa jenis korpus yang cukup sering disebutkan dalam literatur linguistik korpus itu ada 8, yaitu korpus umum, korpus khusus, korpus paralel, korpus pembelajar, korpus sinkronik, korpus diakronik, monitor, dan juga korpus multimodal. Ini menurut Shaw 2010. Oke, yang pertama adalah korpus umum. Jadi korpus umum, seperti namanya teman-teman, itu adalah korpus yang dibuat untuk tujuan yang umum, di mana korpus ini biasanya dibuat untuk tujuan riset, deskripsi suatu bahasa, kemudian bisa menjadi sumber data suatu kamus, kemudian untuk pembuatan buku, acuan tata bahasa, dan tujuan yang umum lainnya. Kemudian ukurannya biasanya cukup besar. Jadi karena memang tujuannya umum, dia harus mencakup banyak sekali ragam domain seperti itu. Dan datanya berasal dari berbagai jenis teks dan harus bervariasi. Selanjutnya, contoh dari korpus umum itu apa? Itu adalah BNC, yaitu British National Corpus. Di mana BNC ini adalah korpus nasional Inggris. Jadi Inggris itu punya korpus yang dikelola oleh negaranya. Dan ukurannya berapa? Ukurannya 100 juta kata, kurang lebih. Nah, itu lumayan besar ya teman-teman. Dan selanjutnya, ini adalah kebalikannya. Jadi, yang kedua adalah korpus khusus. Jadi, korpus ini adalah korpus dengan data yang spesifik. Kenapa harus spesifik? Karena tujuan penelitiannya juga sangat-sangat spesifik. Nah, contohnya misalnya adalah korpus Works of Dickens dari yang kalian bisa akses di CQP Web. Jadi korpus ini itu adalah korpus yang hanya memuat data-data khusus karya sastra oleh Charles Dickens. Jadi Charles Dickens ini adalah penulis Inggris yang sudah terkenal, ya canon lah ya istilahnya. Nah, untuk ukurannya sendiri karena hanya mengumpulkan karya-karya dari Charles Dickens, maka ukurannya itu hanya 5 juta kata. Bandingkan dengan yang tadi yang 100 juta, ini 5 juta. Korpus ini digunakan untuk riset mengenai karya-karya Charles Dickens. Jadi tujuannya spesifik. Misalnya, ingin melihat stilistika dari Charles Dickens, kemudian ingin melihat penggunaan kata-kata tertentu dalam karya-karya Charles Dickens, dan itu konteksnya dikembalikan ke penulisnya kembali atau eranya dia kapan dia menulis. Selanjutnya adalah korpus paralel atau korpus multibahasa. Jadi korpus ini dinamakan paralel karena ada segmen paralel bahasa sumber dan bahasa sasaran. Jadi agak dekat dengan terjemahan ya teman-teman. Biasanya korpus ini digunakan untuk riset terjemahan karena dapat mengungkap strategi penerjemahan yang digunakan. Contohnya adalah korpus Europal 3 Inggris Belanda yang bisa kita temukan di CQP Web. Untuk analisis kasar saja ya, observasi ini kita bisa belajar bahwa ternyata dalam bahasa Inggris itu ada
train station, untuk stasiun kereta. Nah, namun di konteks bahasa Belanda itu ada 3 cara untuk mendeskripsikan, untuk menyebutkan stasiun kereta, yaitu ada spoorway station, ada train station, dan ada station. Nah, itu pasti ada kaitannya juga dengan konteks negaranya. Mungkin mereka punya banyak jenis kereta. Selanjutnya adalah korpus pembelajar. Jadi korpus pembelajar adalah korpus yang berisi data dari pembelajar bahasa. Dan kategori-kategori data yang ada di dalam korpus ini biasanya digunakan untuk penelitian pembelajaran suatu bahasa. Jadi salah satu contoh korpus pembelajar adalah korpus MICASE atau Michigan Corpus of Spoken Academic English, di mana fokusnya adalah penggunaan bahasa Inggris lisan oleh pembelajar bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman buka korpus MICASE itu ada pilihan seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa mencari, misalnya mencari satu kata spesifik, lalu di sini teman-teman bisa memodifikasi filternya. Jadi teman-teman misalnya, saya hanya mau fokus ke data dari pembicara yang gendernya adalah perempuan saja. Ini bisa dipilih. Atau kalian perlu penelitian spesifik mengenai usianya, posisi akademiknya, kemudian apakah mereka itu penutur jati atau bukan. Nah, itu kan untuk informasi yang menurut saya penting ya untuk seseorang misalnya bisa membuat kurikulum yang sesuai dengan target pembelajarnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah korpus sinkronik yang digunakan untuk membandingkan penggunaan bahasa tertentu pada dialek atau varian yang berbeda pada periode yang sama. Jadi kata kuncinya adalah sinkronik. Jadi dia sesuai, satu waktu saja. Dan contohnya adalah korpus GLOBE atau Corpus of Global Web-Based English. Ini adalah korpus yang mengumpulkan berbagai bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris itu kan banyak ya. Jadi misalnya ada American English, kemudian ada yang British, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebaran penggunaan bahasa Inggris di dunia. Jadi ada yang di Amerika, Kanada, kemudian Inggris, dan lain sebagainya. Yang ada di sini adalah kode-kode negara. Nah, perhatikan hasil pencarian query kata color. Di sini, color, ada U-nya. Ya. Jadi, kalau kita lihat, ini pencariannya, ini adalah hasilnya. Yang artinya apa? Bentuk kata color dengan ada U-nya itu biasanya digunakan di British ya, di bahasa Inggris yang ada di Inggris, Britania Raya, seperti itu. Dan dia jarang digunakan di American English karena di bahasa Inggris Amerika itu mereka menggunakannya tidak pakai U. Jadi hanya COLOR aja. Kira-kira ada tidak yang bisa memberikan alasan ya, kira-kira aja. Kenapa kok yang biru ini tidak hanya di Inggris saja? Kenapa Australia, kenapa New Zealand itu juga tinggi penggunaan color dengan U gitu. Karena kata serapan dekat ya. Sebenarnya karena mereka ini adalah negara Perserikatan Inggris. Jadi bahasa yang digunakan ya standarnya sama. Selanjutnya adalah korpus historis atau diakronik. Jadi ini berbeda dengan sinkronik tadi yang satu waktu. Kalau historis atau diakronik itu biasanya lebih dari satu waktu dan itu memang dibandingkan gitu ya. Jadi datanya dikumpulkan dari periode waktu yang berbeda dan biasanya digunakan untuk penelitian yang membutuhkan data diakronik atau historis. Salah satu contoh korpus historis adalah KOHA atau Corpus of Historical American English. Memang ada kata-kata historicalnya di sini ya. Kalau pencariannya itu contohnya seperti ini teman-teman. Nah, di sini ketika saya mencari kata communism, di sini ada hasilnya itu berdasarkan waktu. Kita bisa mengaitkan temuan ini dengan kebijakan politik Amerika Serikat pada saat itu, di tahun 1950-an, yang sedang gencar-gencarnya memerangi komunisme, sehingga mungkin banyak sekali informasi, banyak sekali berita mengenai komunisme. Nah, itu menyebabkan hasil kata communism ini jadi sangat tinggi digunakan di tahun tersebut. Jadi, kalau kita menggunakan korpus diakronik, itu kita bisa melihat konteks sejarahnya, teman-teman. Dan kita bisa mengaitkan dengan apa hal-hal yang terjadi pada tahun di mana frekuensi kata itu tinggi. Kemudian, selanjutnya adalah korpus monitor. Jadi, korpus monitor itu adalah korpus yang datanya terus bertambah secara reguler. Tahunan, bulanan, bahkan harian.
Jadi mereka menggunakan crawling data yang diambil otomatis oleh mesin. Ya, jadi ukuran korpus ini semakin lama akan semakin membesar seiring berjalannya waktu. Jadi salah satu korpus yang merupakan korpus monitor adalah korpus Now, jadi News on the Web, yang memang datanya diambil dari berita-berita yang ada di web, yang ada di internet, dan itu diperbarui tiap hari. Selanjutnya ini adalah yang paling mutakhir ya, adalah korpus multimodal. Jadi selama ini kita tahunya korpus itu hanya tulisan saja, walaupun dia misalnya dari lisan, tapi datanya itu harus dibuat menjadi tulisan ya. Korpus ini adalah korpus yang memuat ketiganya. Jadi ada lisan, tulisan, dan visual. Bayangkan. Ini sudah pernah ada yang membuat, yaitu dari University of Nottingham, ada Digital Replay System DRS. Oke, kita sudah belajar tentang jenis-jenis korpus tadi. Nah, tapi ada satu hal mengenai penggolongan korpus yang harus kita ingat. Jadi sebenarnya penggolongan korpus itu, teman-teman, fleksibel. Jadi penggolongan ini tidak saklek, ya, bukan hitam dan putih, karena bisa sangat fleksibel atau berubah seiring dengan waktu. Jadi bisa saja sebelumnya misalnya korpusnya adalah sinkronik, tapi lama-lama si pembuat korpusnya menambahkan data dari tahun yang lain sehingga itu menjadi diakronik. Itu bisa saja terjadi. Nah, selanjutnya misalnya BNC ya. BNC itu juga selain korpus umum, sebenarnya juga bisa digolongkan sebagai korpus yang sinkronik, karena dia hanya di satu waktu tertentu saja. Jadi untuk jenis-jenis ini tidak menafikan satu dengan yang lainnya, tapi lebih ke karakter yang bisa kita temukan di korpus yang kita lihat seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke metode desain korpus sebagai teori kedua. Nah, jadi dalam kita mendesain atau membuat suatu korpus, kita harus memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama adalah aspek desainnya, kemudian adaptasi dan modifikasi, ini untuk menunjukkan prinsip oportunisme yang biasanya ada di linguistik korpus, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah sumber dan teknik pengumpulan datanya itu seperti apa. Nah, aspek desain korpus yang kita harus fokuskan utamanya adalah 3 hal ini. Tidak banyak, hanya 3 ya. Yang pertama adalah representasi, yang kedua adalah keseimbangan, jadi proporsinya, kemudian yang ketiga adalah pemilihan sampelnya. Dan semua aspek ini harus bermuara pada tujuan korpus. Jadi jangan sampai tujuannya misalnya untuk melihat satu karya sastra spesifik gitu ya, tapi malah yang digunakan adalah yang dikumpulkan datanya data-data umum, kan tidak masuk gitu ya dengan tujuan risetnya. Oke, nah secara umum sebuah korpus dianggap representatif apabila sampel yang ada dalam korpus tersebut mampu mewakili populasi korpus. Dalam hal ini, domain atau domain-domain atau komponen lingual yang ingin direpresentasikan. Dan menurut Bieber, konsep representativeness mengacu pada sejauh mana suatu korpus bisa mencakup variabilitas di dalam satu populasi. Dan hal ini ditentukan dari ragam domain dan bagaimana teks korpus dari setiap domain tersebut dikumpulkan. Dan keragaman domain, jadi misalnya untuk saya mau membuat korpus umum. Nah, kalau misalnya tujuannya umum, berarti domainnya harus macam-macam kan, seperti yang korpus BNC tadi. Nah, jadi keragaman domain ini ketika sudah misalnya saya mengumpulkan sekian banyak data lisan dari rapat, dari misalnya kuliah, dan lain sebagainya, kemudian ada yang tulisan dari berbagai macam sumber. Nah, ketika keragaman itu sudah dicapai, maka itu bisa kita istilahkan dengan balance atau keseimbangan. Jadi kalau dia sudah seimbang, proporsinya sudah tepat. Ya. Dan semakin lengkap jenis teks yang dikumpulkan, maka semakin seimbang suatu korpus dan semakin tinggi kemungkinannya untuk disebut korpus yang representatif. Lalu, keseimbangan juga dapat mengacu pada proporsi yang kurang lebih sama untuk setiap subkorpus. Jadi setiap teks yang ada di dalam korpus itu bisa dikatakan sebagai subkorpus. Lalu pemilihan sampel atau sampling itu mengacu pada bagaimana data dari objek atau sering juga disebut dengan sampling frame, jadi bisa dari buku, koran, transkrip yang dijadikan sumber sampel itu diambil. Kemudian selanjutnya kita fokus ke adaptasi dan modifikasi. Jadi semakin umum tujuan sebuah korpus, artinya semakin luas populasinya. Ya. Jadi semakin sulit menerjemahkan konsep ketiga aspek desain korpus ke dalam implementasi. Nah, jika mengalami kesulitan-kesulitan seperti ini ketika kita mengumpulkan data, maka kita bisa beralih dengan mengadopsi contoh-contoh desain korpus yang sudah ada.
Jadi misalnya kita sudah pernah melihat satu korpus misalnya yang dalam bahasa Inggris. Kita coba buat yang kalau di Indonesia itu konteksnya seperti apa. Kita kumpulkan datanya kira-kira dari mana. Nah, kita bisa semacam ini bukan sembarang mengcopy paste seperti itu ya. Misalnya hanya meniru saja, jiplak saja bukan. Tapi kita mencoba apa hal-hal yang baik yang sudah mereka lakukan bisa tidak kita lakukan di Indonesia. Nah, itu seperti itu. Jadi kita istilahkan yang sudah sukses menjadi satu korpus itu sebagai praktik terbaik ya, best practice gitu. Nah, itu yang ingin kita implementasikan di konteks kita di Indonesia. Selanjutnya, sumber dan teknik pengumpulan data. Jadi dari segi perencanaan yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan sumber data korpus yang ingin kita buat. Kemudian, dan sumber data korpus ini itu sangat berkaitan dengan tujuan riset kita, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau membuat riset tentang penggunaan bahasa oleh pembelajar bahasa, maka korpus yang kita buat itu adalah korpus pembelajar, yang datanya adalah bersumber dari responden pembelajar bahasa. Jadi misalnya teman-teman di sini membuat korpus pembelajar, bisa loh bikin korpus misalnya yang mengumpulkan anak-anak mahasiswa asing yang belajar BIPA. Ya, itu bisa. Kemudian selain sumber data, kita juga harus memikirkan secara baik-baik informasi metalinguistik apa yang kita targetkan dari target tersebut. Jadi informasi metalinguistik misalnya seperti yang tadi ya, ada latar belakang, ada usia, ada gender, dan lain sebagainya, itu bisa menunjukkan konteks tambahan. Dan informasi metalinguistik ini teman-teman memiliki kegunaan praktis, jadi bisa membuat penelusuran informasi korpus kita bisa jadi lebih spesifik. Dan untuk mengumpulkan informasi seperti ini, kita bisa menggunakan formulir pada saat mengumpulkan datanya. Teknik memperoleh data itu bisa bermacam-macam. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan secara langsung atau dengan stimulus atau simulasi, wawancara, dan lain sebagainya. Dan ada baiknya pengumpulan data dilakukan secara bertahap. Jadi tidak langsung misalnya satu kali bertemu seperti ini langsung dikumpulkan saja. Karena kadang-kadang mungkin saja ada kendala teknis yang teman-teman harus review secara berulang. Ya, sehingga kita bisa dapat meminimalkan kesalahan teknis atau non-teknis yang ada pada korpus kita. Dan pengumpulan data dari internet itu pastikan data dianggap aman dan tidak menyalahi aturan etika di internet ya. Karena kadang-kadang ada beberapa situs web yang tidak mengizinkan orang untuk mengambil data untuk riset. Itu ada. Jadi teman-teman harus pahami bahwa yang ada di internet itu bukan berarti kalau bisa diakses itu langsung bisa digunakan sebagai data penelitian. Nah, ini ada satu studi kasus, jadi yang memang pernah saya lakukan. Jadi, ini adalah artikel saya yang sudah publish di tahun 2023. Jadi, di sini saya meneliti ideologi yang ada di visi dan misi universitas di Indonesia. Jadi, saya namakan korpusnya korpus VNM, maksudnya visi dan misi universitas di Indonesia. Ya, jadi ini perspektif dari pembuat korpusnya langsung ya. Untuk aspek desain korpus sendiri, sebenarnya tujuan pembuatan korpus saya ini adalah karena saya mau meneliti penelitian ideologi dalam visi dan misi universitas di Indonesia. Dan 3 aspek utama korpus yang saya utamakan, yaitu yang pertama, representasi. Jadi untuk mewakili keseluruhan populasi universitas di Indonesia yang banyak, itu saya mengambil 100. Karena menurut saya 100 itu sudah cukup dalam mewakili keseluruhan universitas di Indonesia. Datanya sudah lumayan banyak gitu ya, tidak terlalu kecil dan tidak saya tidak bisa mengklaim ya kalau saya bisa menemukan data semuanya gitu ya. Jadi 100 ini sudah bisa saya dapatkan aksesnya. Kemudian untuk keseimbangan, di sini saya melihat domainnya itu adalah universitas yang dibagi menjadi universitas negeri dan juga universitas swasta. Di mana untuk mencapai balance itu atau keseimbangan itu, saya mengusahakan supaya data saya itu kurang lebih ya, tidak terlalu beda jauh, tidak jomplang. Jadi tidak misalnya yang swastanya hanya 10, 90-nya negeri kan itu tidak berimbang. Nah, makanya di sini universitas negeri itu datanya ada 56 universitas, kemudian yang swasta ada 44. Selanjutnya, untuk pemilihan sampel. Jadi sampel ini dari 100 universitas itu saya gunakan untuk populasi keseluruhan
universitas yang ada di Indonesia. Dan 100 universitas ini saya dapatkan listnya dari mana? Itu saya dapatkan dari daftar top 100 Indonesian Universities dari Webometrics. Kenapa kok harus yang daftar yang itu? Karena dalam argumen saya, ketika satu universitas itu masuk ke top 100, kemungkinan besar dia pasti sudah punya website yang baik, pengelolaannya sudah baik, dan lain sebagainya. Jadi maksudnya untuk saya mengumpulkan data itu lebih bisa dilakukan. Ya. Dan ini adaptasi dan modifikasinya itu dari penelitian terdahulu dari OSDEM ya. Jadi ini sebenarnya ada penelitian yang mirip, walaupun bukan linguistik korpus, itu di Turki, dan saya ingin membuat korpus yang mirip dengan dia. Ya, jadi penelitian terdahulunya adalah OSDEM, Analysis of the Mission and Vision Statements of the Strategies Plan of Higher Education Institution. Jadi penelitian ini mengenai perencanaan strategis di balik pernyataan visi dan misi instansi pendidikan tinggi di Turki. Nah, untuk perbandingan, jadi ini menunjukkan bahwa apa sih yang saya adaptasikan dan modifikasi dari korpus yang dilakukan oleh OSDEM. Jadi konteksnya ya dari Turki, saya membuat konteks Indonesianya, di mana ya data saya adalah bahasa Indonesia. Kemudian tujuan datanya, kalau yang di sini adalah analisis konten semantik, kalau saya analisis wacana dengan bantuan korpus atau linguistik korpus atau CAS, Corpus Assisted Discourse Studies, seperti itu. Kemudian untuk klasifikasi datanya, kalau mereka itu menggunakan universitas negeri yang ada di Turki, jadi dengan 3 pengelompokan. Kalau saya di sini karena mengikuti konteks Indonesia, maka yang saya kumpulkan adalah negeri versus swasta, seperti itu. Dan dasar klasifikasi data atau korpus ini, kalau mereka berdasarkan era atau waktu pendirian universitas, kalau saya berdasarkan status institusi universitas. Nah, untuk sumbernya itu saya dapatkan dari situs web masing-masing universitas. Kemudian untuk pengumpulan data, jadi saya mencari daftar nama Universitas Indonesia yang dari top 100 tadi di Webometrics. Selanjutnya saya mengakses satu persatu situs web resmi universitas untuk mendapatkan visi dan misinya. Lalu saya mengamati dan mengumpulkan pernyataan visi dan misi tersebut, dan saya membuat 2 korpus pernyataan visi dan misi yang berbeda untuk universitas negeri dan swasta, karena di awal saya membaginya menjadi 2 korpus yang berbeda. Oke, nah ini karena sudah selesai di akhir materi, maka sekarang saatnya teman-teman kuis. Menangnya adalah yeay, ada Salwa juara 1, Linda juara 2, dan Hardi juara 3. Silakan yang menang tadi, silakan maju ke sini ya. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Ya. Oke, dengan ini sudah selesai ya untuk materi kita, teman-teman. Silakan duduk kembali, teman-teman. Kalau kita lihat dari class accuracy-nya di sini ada 78%. Berarti teman-teman di sini tingkat kebenarannya itu sudah lumayan tinggi, 78%. Ya mungkin di minggu depan kita bisa mengulang sedikit supaya ini semakin naik. Jadi kalian semakin mengerti apa itu yang harus kita persiapkan dalam konstruksi korpus. Apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini, teman-teman? Yang masih kurang jelas mungkin dari saya? Tidak ada ya, sudah cukup jelas. Nah, kalau begitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa cukupkan pertemuan hari ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih belum presensi di STAR, silakan presensi di STAR. Masih saya buka sampai di akhir kelas nanti. Sebagai kesimpulan, konstruksi korpus meliputi aspek perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga publikasi atau akses data korpus. Dengan memahami materi konstruksi korpus, pengguna korpus dapat mengantisipasi kondisi yang mengharuskan berada di posisi pembuat korpus. Jadi kalau teman-teman misalnya mau melakukan penelitian korpus, tapi kemudian tidak mendapatkan korpus yang tepat, teman-teman bisa mengganti plan atau rencananya langsung menjadi pembuat korpus. Jadi korpus bisa kalian buat sendiri. Selain itu, materi korpus, konstruksi korpus memberikan ilustrasi mengenai informasi apa saja yang bisa didapatkan oleh pengguna dari suatu korpus. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan penggunaan korpus-korpus yang sudah ada, karena sudah paham di baliknya itu ada fitur apa saja yang bisa digunakan. Dan untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan lanjutkan mengenai konstruksi korpus lagi, yaitu dengan fokus ke pengolahan data korpus. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Sekian dan terima kasih. Ya, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.